dari STN 237 ada Telwe. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, saya akan membawakan cerita yang berjudul Sejarah Ringkas Syekh Abdul Majid dalam menyiarkan agama Islam di bumi Latam Mamala, Kabupaten Sopeng, atau yang kita kenal Tuang Udul. Islam masuk di Kabupaten Sopeng pada tahun 1609 pada masa Datu Sopeng keempat. 1609 pada masa Datu Sopeng ke-14. Datu Tribandang bersama seorang bangsa Arab yang bernama Syekh Abdul Majid bin Syadid Al-Kahar menuju ke Kerajaan Sopeng sebagai tujuan utama. Dengan senang hati Datu Sopeng menerima rombongan Datu Tribandang setelah mereka menyampaikan maksud kedatangannya yang disaksikan oleh pemangku adat. Dengan kearifan Syekh Abdul Majid dalam menyampaikan ajaran Islam melalui tatanan adat mereka, Datu Sopeng dan pemangku adat dapat menerima ajaran Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di hadapan Patih Tunggal sebagai saksi dari kerajaan Goa yang dituntun oleh Syekh Abdul Majid. Maka berbunyilah gendang di istana Datu Sopeng disertai teriakan takbir oleh rombongan Datu Tribandang. Allahu Akbar. Maka Datu Sopeng ke-14 resmi memeluk agama Islam dengan gelar Keta Mula Selenge. Datu Tribandang memberikan amanat kepada Datu Sopeng bahwa memberikan bantuan kepada Khalifah Syekh Abdul Majid dalam menyiarkan agama Islam di Kabupaten Sopeng. Syekh Abdul Majid bermukim di sebelah barat kota Sopeng, tepatnya di Jalan Udungan. Di sanalah beliau dimakamkan dengan nama kebesaran Tuang Udungan. Di dalam area benteng terdapat 12 makam, yang diantaranya makam Syekh Abdul Majid bersama istrinya, makam Arun Bila Lamat Talaka dan Lamat Gahim de Mampawa. Jika ingin bersyarat terlebih dahulu dianjurkan untuk berwudu di sumur yang berada di area makam sesuai tatanan adat. Konon sumur tersebut ada karena pada saat itu Sopeng pernah mengalami musim kemarau panjang. Datanglah masyarakat mengadu ke Syekh Abdul Majid dan mengatakan, jika kuasa Allah itu benar adanya, buktikan kepada kami. Syekh Abdul menerima tantangan tersebut dan segera melakukan sholat. Setelah sholat, Syekh Abdul Majid menghentakkan tongkatnya ke tanah. Lalu muncul sebuah titik mata air yang dijadikan sumur. Sumur tersebut masih digunakan sampai sekarang. Sampai saat ini, makam Tuang Udungan masih dikunjungi oleh masyarakat untuk datang mendoakan dan mengenang jasa beliau dalam menyiarkan agama Islam di Kabupaten Sopeng. Teman-teman perlu ketahui bahwa makam Tuang Udungan bukanlah tempat menyembah berhala, karena tidak ada yang patut kita sembah selain Allah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 34. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Ku beri salam hormat untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan cerita
sebuah desa yang subur di Alasewo, Sopeng, Sulawesi Selatan terdapat sebuah tempat yang sangat dihormati oleh para penduduk setempat. Tempat ini dikenal dengan nama Petalang Kenange, sebuah ruangan yang menjadi saksi bisu berbagai keputusan penting yang diambil oleh para pemuka masyarakat. Petalang Kenange bukanlah tempat yang biasa. Di dalamnya terdapat beberapa batu megalit dengan berbagai bentuk dan ukuran. Setiap batu memiliki makna dan fungsinya masing-masing. Batu-batu ini dikenal sebagai batu yang peninggalan leluhur yang dianggap sakral oleh masyarakat. Salah satu batu yang paling menarik perhatian adalah batu yang digunakan untuk menentukan hari baik dan keberuntungan. Batu ini terletak di tengah ruangan yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran kuno yang rumit. Setiap kali masyarakat ingin menggelar atau membuat keputusan besar, maka mereka akan berkumpul di Petalang Kenange untuk bersama-sama memanjatkan doa dan harapan mereka. Menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, batu penentu hari baik ini memiliki kekuatan magis. Para pemuka masyarakat akan melakukan ritual khusus di sekitar batu. Mereka akan memanjatkan doa. Setelah itu, mereka akan menunggu keajaiban yang akan datang. Tak lama kemudian, mereka akan menunggu keajaiban yang akan datang. Jika tanda yang muncul dianggap baik, maka mereka akan melanjutkan rencana mereka. Namun, jika tanda yang muncul dianggap kurang menguntungkan, maka mereka akan menunda atau mencari jalan alternatif lain. Suatu hari, seorang pemuka masyarakat bijaksana yang bernama Datulang Kenange memutuskan untuk memanfaatkan batu tersebut demi kemakmuran desa. Datulang Kenange percaya bahwa dengan memanfaatkan batu tersebut, desa mereka akan semakin makmur dan damai. Ia mengajak seluruh penduduk desa untuk bersama-sama memanjatkan doa dan harapan mereka di Petalang Kenange. Dengan penuh hikmat, mereka mengelilingi batu megalit dan memanjatkan doa. Tak lama kemudian muncul tanda yang tak biasa. Cahaya lembut yang memancar dari batu tersebut seolah-olah memberikan persetujuannya. Dengan keyakinan yang diperoleh dari tanda ini, Datulang Kenange dan seluruh penduduk desa melakukan berbagai kegiatan dan rencana yang telah mereka susun. Seiring berjalannya waktu, desa Alasewo semakin dikenal sebagai desa yang makmur dan harmonis. Keberuntungan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan bukan hanya karena dari keajaiban batu megalit, tetapi juga karena kebersamaan dan doa tulus dari seluruh penduduk desa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.